Di bawah hamparan langit Syam yang luas, di antara bukit-bukit yang menjadi saksi bisu perjalanan tauhid, hiduplah seorang hamba pilihan, kekasih Allah yang dijuluki Khalilullah. Ia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah menempuh perjalanan panjang meninggalkan tanah kelahirannya di Babilonia, melewati api yang mendingin, hingga berhijrah menuju Mesir dan akhirnya menetap di Palestina, ada satu ruang di sudut hatinya yang masih menyimpan sebuah harapan yang sunyi. Harapan itu bukan tentang harta, bukan pula tentang kekuasaan duniawi, melainkan tentang seorang penerus, seorang anak yang kelak akan memikul estafet dakwah dan menjaga kalimat tauhid tetap tegak di muka bumi. Inilah awal mula sebuah kisah yang akan mengubah arah sejarah manusia, sebuah kisah tentang kesabaran yang berbuah mukjizat. Puluhan tahun telah berlalu sejak Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan kaumnya. Beliau telah tumbuh menjadi sosok yang sangat dihormati, pemimpin bagi orang-orang beriman, dan teladan dalam ketaatan. Namun, di usianya yang telah mencapai senja, sebagian riwayat menyebutkan beliau telah melewati usia 80 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, Sarah, belum juga dikaruniai seorang anak. Bagi manusia biasa, logika mungkin berkata bahwa harapan itu telah sirna. Sarah, sang istri setia yang mendampingi setiap langkah dakwah Ibrahim, pun telah mencapai usia di mana secara biologis mustahil untuk mengandung. Namun, Nabi Ibrahim alaihi salam bukanlah manusia biasa. Imannya melampaui logika materi. Baginya, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesunyian malam di bumi Syam, Nabi Ibrahim alaihi salam memanjatkan sebuah doa yang sangat masyhur, yang diabadikan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Beliau tidak meminta sekadar anak untuk penghibur hati, melainkan anak yang saleh, yang mampu memikul beban risalah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 100, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak, yang termasuk orang-orang yang saleh. Doa ini bukan hanya sekadar permohonan, melainkan wujud kepasrahan total seorang hamba kepada Sang Pencipta. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa meski raga telah menua dan keadaan tampak mustahil, pintu rahmat Allah tidak pernah tertutup. Sarah, yang menyadari kerinduan suaminya akan keturunan dan memahami pentingnya seorang ahli waris bagi dakwah ini, menunjukkan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dengan penuh ketulusan, Sarah menawarkan budak perempuannya yang bernama Hajar, yang diberikan oleh Raja Mesir saat mereka berada di sana, untuk dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sarah berharap, melalui Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mendapatkan keturunan yang selama ini mereka dambakan. Pernikahan ini bukanlah didasari oleh nafsu duniawi, melainkan sebuah strategi iman untuk memastikan cahaya tauhid tidak padam setelah Nabi Ibrahim alaihissalam tiada. Tidak lama setelah pernikahan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa panjang yang dipanjatkan oleh kekasihnya. Kabar itu datang membawa kesejukan bagi hati yang telah lama menanti. Allah memberikan kabar gembira tentang seorang putra yang akan lahir, yang memiliki sifat istimewa. Dalam Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 101, Allah berfirman, Fabasyarnahu bigulamin halim. Artinya, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar santun. Kata halim dalam ayat ini bukan sekadar sabar biasa. Ia bermakna seseorang yang mampu menahan diri, tenang di tengah badai, bijaksana, dan santun dalam bersikap. Nama ini seolah menjadi nubuat atau ramalan tentang bagaimana karakter putra ini kelak dalam menghadapi ujian besar yang akan datang. Di tengah kebahagiaan yang membuncah, Hajar melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan bercahaya. Bayi itu diberi nama Ismail. Kelahirannya bagaikan oase di tengah padang pasir yang tandus. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat itu rambutnya telah memutih dan tulang-tulangnya telah melemah, sujud syukur melihat karunia Allah yang nyata di depan matanya. Ismail alaihissalam lahir bukan hanya sebagai pemuas rindu seorang ayah, tetapi sebagai awal dari babak baru peradaban Islam. Dari garis keturunan Ismail inilah kelak akan lahir suku-suku Arab yang besar, dan beribu-ribu tahun kemudian, dari keturunannya pula lah akan lahir Nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Ismail alaihissalam menjadi bukti abadi bahwa kesabaran yang berpadu dengan doa yang tulus tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Di bumi Syam yang penuh berkah,
tawa kecil Ismail alaihissalam menjadi melodi indah yang menandai dimulainya sejarah besar di tanah suci Makkah. Nantinya Ismail ke lembah gersang Makkah. Kebahagiaan di rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam setelah kelahiran Ismail alaihissalam segera disambut dengan ujian yang melampaui nalar manusia biasa. Bukan sebuah perintah untuk merayakan, melainkan perintah untuk melakukan sebuah perjalanan yang tampak mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sang Khalilullah untuk membawa istri dan bayinya yang masih menyusu menuju sebuah tempat yang jauh, terpencil, dan tak berpenghuni. Sebuah tempat yang kelak akan menjadi kiblat seluruh umat manusia, namun saat itu hanyalah lembah sunyi di bawah terik matahari yang membakar. Suatu hari, wahyu turun menyapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah itu sangat jelas, ia harus membawa Hajar dan putranya, Ismail alaihissalam, keluar dari bumi Syam yang subur dan hijau. Tujuannya adalah sebuah lembah di Jazirah Arab yang dikenal sebagai Bakkah, Makkah. Bagi seorang ayah yang baru saja mendapatkan putra di usia senja, meninggalkan anak tersebut di tempat yang asing adalah beban yang amat berat. Namun, bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, keridaan Allah adalah segalanya. Tanpa membantah, tanpa bertanya, mengapa, beliau mempersiapkan perbekalan sederhana, sekantong kurma dan satu wadah kulit berisi air, lalu memulai perjalanan panjang membelah padang pasir. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan di bawah sengatan matahari dan dinginnya malam padang pasir. Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan di depan, menuntun unta yang membawa Hajar dan Ismail alaihissalam yang masih bayi. Tidak banyak percakapan yang terjadi, keheningan itu dipenuhi oleh zikir dan kepasrahan kepada Sang Pencipta. Setelah menempuh jarak ratusan mil, mereka tiba di sebuah lembah gersang yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu hitam yang tajam. Di sana tidak ada pohon yang memberikan naungan, tidak ada aliran sungai yang menjanjikan kehidupan, dan tidak ada satupun manusia yang bermukim. Di tempat itulah, di samping sebuah gundukan tanah merah yang kelak akan menjadi Baitullah, Nabi Ibrahim alaihissalam menghentikan langkahnya. Setelah menurunkan Hajar dan Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam segera berbalik untuk pergi meninggalkan mereka. Hajar, yang terkejut melihat suaminya pergi begitu saja di tempat yang sangat tandus itu, segera bangkit dan mengejarnya. Hajar memanggil-manggil, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apa ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam tetap diam, tidak menoleh. Beliau tidak ingin rasa iba sebagai manusia mengalahkan keteguhannya menjalankan perintah Tuhan. Hajar mengulangi pertanyaannya berkali-kali, namun Nabi Ibrahim alaihissalam terus melangkah. Hingga akhirnya, Hajar menyadari sesuatu. Ia bertanya dengan kalimat yang sangat menentukan, "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya berhenti dan menjawab singkat namun tegas, "Iya." Mendengar jawaban itu, lenyaplah segala keraguan dari hati Hajar. Dengan iman yang kokoh, ia berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Nabi Ibrahim alaihissalam terus berjalan hingga tiba di sebuah tikungan di Bukit Saniyah, di mana anak dan istrinya tidak lagi bisa melihatnya. Di sanalah, bendungan kesedihan sebagai seorang ayah pecah. Beliau menghadapkan wajahnya ke arah tempat yang kelak akan dibangun Ka'bah, mengangkat kedua tangannya, dan memanjatkan doa yang sangat menyentuh hati. Doa ini diabadikan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 37. Artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Nabi Ibrahim alaihissalam pun melanjutkan perjalanan kembali ke Syam dengan hati yang hancur namun tenang karena telah menitipkan keluarganya kepada sebaik-baik penjaga. Sementara itu, di lembah Makkah, Hajar duduk sendirian mendekap Ismail alaihissalam. Suara angin yang berhembus di antara celah batu menjadi satu-satunya melodi di lembah itu. Wadah air yang mereka bawa mulai mengering, dan buah kurma yang tersisa mulai habis. Inilah awal dari sebuah mukjizat besar yang akan lahir dari jerit tangis seorang bayi dan langkah kaki seorang ibu yang tak kenal menyerah.
Setelah bayang-bayang Nabi Ibrahim alaihissalam menghilang di balik cakrawala, kesunyian yang mencekam mulai menyelimuti lembah Bakkah. Di sana, hanya ada keheningan yang luas, panas yang memanggang, dan dua jiwa yang bergantung sepenuhnya pada tali kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik kegersangan yang tampak mematikan itu, Allah sedang menyiapkan sebuah mata air yang tidak akan pernah kering hingga akhir zaman, sebuah sumber kehidupan yang akan mengundang ribuan manusia dari berbagai penjuru dunia untuk berkumpul. Inilah kisah tentang langkah-langkah penuh keyakinan di atas pasir yang membara. Hari-hari pertama di lembah Makkah dilewati Hajar dengan penuh ketabahan. Namun, keterbatasan manusia mulai menguji. Persediaan air di wadah kulit yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya habis tak tersisa. Air susu Hajar pun mengering karena ia tidak lagi mendapat asupan makanan dan minuman. Ismail alaihissalam, bayi yang masih suci itu, mulai menangis karena rasa haus yang amat sangat. Tangisannya memecah kesunyian lembah, membuat hati Hajar teriris-iris. Ia melihat putranya meronta-ronta di atas tanah, kakinya menghentak-hentak karena rasa sakit dan haus yang tak tertahankan. Sebagai seorang ibu, Hajar tidak sanggup hanya duduk diam melihat buah hatinya meregang nyawa. Dengan sisa tenaga yang ada, Hajar bangkit. Ia berlari menuju bukit yang paling dekat darinya, yaitu Bukit Safa. Ia berdiri di puncaknya, mengedarkan pandangan ke segala arah, berharap melihat kafilah dagang atau tanda-tanda adanya air. Namun, yang tampak hanyalah fata morgana di kejauhan. Karena tidak menemukan apa-apa, ia turun dari Safa. Saat tiba di dasar lembah, ia mengangkat pakaiannya dan berlari-lari kecil dengan sungguh-sungguh hingga melewati lembah tersebut dan sampai di Bukit Marwah. Ia naik ke atasnya, menoleh kembali, namun hasilnya tetap sama, nihil. Hajar melakukan perjalanan antara dua bukit itu sebanyak 7 kali. Di tengah terik matahari yang menyengat, ia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Inilah momen yang kelak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat haji dan umrah sebagai ibadah sa'i, simbol perjuangan dan ikhtiar maksimal seorang hamba. Saat Hajar berada di puncak Marwah untuk ke-7 kalinya, ia mendengar sebuah suara yang asing. Ia mencoba menenangkan dirinya dan berkata kepada suaranya sendiri, "Diamlah." Menyuruh dirinya sendiri untuk mendengarkan dengan saksama. Tiba-tiba, ia melihat sosok malaikat Jibril, berada di dekat Ismail alaihissalam. Dalam sebuah riwayat yang sahih, malaikat tersebut kemudian menghentakkan tumitnya, atau sayapnya, ke tanah tepat di tempat Ismail alaihissalam meronta. Seketika itu juga, dari perut bumi yang gersang, memancarlah air yang sangat jernih dan melimpah. Melihat air yang memancar deras, Hajar segera berlari menghampirinya. Ia merasa khawatir air itu akan hilang meresap kembali ke dalam pasir. Dengan tangannya, ia membuat bendungan kecil di sekitar pancaran air tersebut sambil berkata, "Zam-zam, zam-zam." Yang artinya, berkumpullah, berkumpullah. Nabi Muhammad SAW di kemudian hari bersabda, "Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, Hajar. Seandainya ia membiarkan Zam-zam tidak membendungnya, niscaya Zam-zam akan menjadi aliran sungai yang mengalir di atas permukaan bumi." Hajar meminum air itu hingga dahaganya hilang dan air susunya kembali mengalir untuk Ismail alaihissalam. Malaikat itu kemudian berkata kepada Hajar, "Janganlah kalian takut akan ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah Baitullah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan hambanya." Mukjizat Zam-zam segera mengubah wajah lembah sunyi itu. Burung-burung mulai terbang berputar-putar di atas lembah karena mencium aroma air. Kehadiran burung-burung ini terlihat oleh kafilah dari kabilah Jurhum yang sedang melakukan perjalanan dari arah Yaman. Mereka merasa heran, biasanya di lembah ini tidak ada air, mengapa ada burung berputar-putar? Mereka kemudian mengutus 1 atau 2 orang untuk memeriksa. Betapa terkejutnya mereka saat menemukan seorang wanita dan seorang bayi berada di samping mata air yang melimpah. Dengan penuh hormat, kabilah Jurhum meminta izin kepada Hajar untuk menetap di sana. Hajar mengizinkan dengan satu syarat, mereka tidak memiliki hak milik atas mata air tersebut. Kabilah Jurhum setuju. Sejak saat itulah, maka tidak lagi menjadi lembah yang mati. Suara tawa manusia dan derap kaki ternak mulai terdengar. Ismail alaihissalam pun tumbuh besar di tengah-tengah kabilah Jurhum, belajar bahasa Arab dari mereka,
dan menjadi pemuda yang paling mulia akhlaknya di antara mereka. Waktu terus bergulir di lembah Makkah yang kini mulai ramai. Ismail alaihissalam telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang cekatan, santun, dan sangat dicintai, seorang gulaman halim sebagaimana janji Allah. Namun, tepat di saat ikatan batin antara ayah dan anak itu sedang mekar dengan indahnya, datanglah ujian yang paling berat dalam sejarah umat manusia. Sebuah ujian yang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membuktikan bahwa di hati sang Khalilullah, tidak boleh ada cinta yang melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam secara rutin mengunjungi keluarganya di Makkah dari kediamannya di Syam. Pada salah satu kunjungan tersebut, di saat Ismail alaihissalam telah mencapai usia sanggup bekerja bersama ayahnya, usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan sebuah mimpi saat beliau tertidur. Dalam mimpi itu, beliau diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya, Ismail alaihissalam. Beliau terbangun dengan hati yang bergetar. Beliau tahu bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu yang bersifat mutlak. Namun, sebagai seorang manusia dan ayah, ujian ini sungguh dahsyat. Mimpi itu terulang kembali pada malam kedua dan ketiga, meneguhkan bahwa ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjalankan perintah itu secara sembunyi-sembunyi atau dengan paksaan. Beliau ingin putranya menjadi mitra dalam ketaatan. Beliau mendatangi Ismail alaihissalam dan menyampaikan wahyu tersebut dengan penuh kelembutan namun jujur. Momen ini diabadikan dengan sangat indah dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ini adalah ujian bagi Ismail alaihissalam sebagaimana ujian bagi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ingin melihat sejauh mana iman putra yang selama ini ia doakan. Tanpa keraguan sedikit pun, tanpa rasa takut yang menghalangi ketaatan, Ismail alaihissalam memberikan jawaban yang menjadi standar tertinggi bakti seorang anak kepada Tuhan dan orang tuanya. Beliau tidak bertanya, mengapa, melainkan langsung memberikan kekuatan kepada ayahnya. Dalam lanjutan surah As-Saffat ayat 102, Ismail alaihissalam menjawab, lebih besar dari artinya, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ismail alaihissalam tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, ia mengucapkan, insya Allah, menyadari bahwa kesabaran dalam ketaatan hanya bisa diraih dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang penuh keteguhan, ayah dan anak itu berjalan menuju sebuah tempat di Mina. Di tengah jalan, iblis mencoba melakukan tipu daya. Iblis mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan membisikkan keraguan, benarkah itu mimpi dari Tuhanmu? Ataukah itu hanya bisikan syaitan? Tegakah kau menyembelih darah dagingmu sendiri? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bergeming. Beliau mengambil batu dan melemparkannya kepada iblis tersebut. Iblis kemudian mendatangi Hajar dan Ismail, namun mereka pun melakukan hal yang sama, melempari iblis dengan batu. Inilah asal mula disyariatkannya wukuf dan lempar jumrah dalam ibadah haji, sebagai simbol perlawanan manusia terhadap bisikan setan yang menghalangi ketaatan kepada Allah. Tiba di tempat yang dituju, suasana menjadi sangat khusyuk. Ismail alaihissalam meminta ayahnya untuk mengasah pisaunya hingga sangat tajam agar tidak menyiksanya terlalu lama. Ia juga meminta ayahnya untuk menelungkupkan wajahnya ke tanah posisi sujud, agar Nabi Ibrahim alaihissalam tidak perlu melihat wajah anaknya saat penyembelihan berlangsung, yang dikhawatirkan akan memunculkan rasa iba yang menghalangi perintah Allah. Keduanya benar-benar telah berserah diri secara total, aslama. Ibrahim alaihissalam memegang pisau dengan tangan yang tegar meski hati bergejolak, dan Ismail alaihissalam meletakkan pelipisnya di atas tanah, siap menyongsong takdirnya demi Sang Pencipta. Di sebuah lembah sunyi di Mina, waktu seakan berhenti berputar. Langit menjadi saksi sebuah pemandangan yang tak pernah dilihat sebelumnya oleh para malaikat sekalipun. Seorang ayah yang paling pengasih bersiap mengorbankan putra yang paling dicintainya. Tidak ada kemarahan di sana, tidak ada paksaan, yang ada hanyalah aroma ketaatan yang membubung tinggi ke arsy. Inilah saat dimana cinta manusia diletakkan di bawah kaki perintah Sang Khalik,
sebuah momen yang akan mengubah sejarah pengorbanan di muka bumi selamanya. Setelah segala persiapan dilakukan, Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Ismail alaihissalam. Sebagaimana permintaan putranya, beliau membaringkannya di atas pelipisnya posisi menelungkup agar mata mereka tidak saling beradu, demi menjaga keteguhan hati sang ayah. Dalam Al-Quran, momen ini digambarkan dengan kata yang sangat dalam, yaitu, aslama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 103. Artinya, maka tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Kata, aslama, berarti keduanya telah menyerahkan seluruh jiwa dan raga mereka kepada kehendak Allah. Ismail alaihissalam tenang dalam pasrahnya, dan Ibrahim alaihissalam tegar dalam ketaatannya. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menempelkan pisau yang sangat tajam itu ke leher putra tercintanya. Beliau mengerahkan segala kekuatannya untuk menjalankan perintah Allah. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Pisau yang seharusnya dengan mudah memotong apapun, tiba-tiba menjadi tumpul di hadapan leher Ismail alaihissalam. Riwayat menyebutkan bahwa setiap kali Ibrahim alaihissalam mencoba menyembelih, pisau itu seolah-olah berbalik atau tidak memberikan bekas sedikitpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik hukum alam, telah mencabut sifat tajam dari pisau tersebut, sebagaimana ia dahulu mencabut sifat panas dari api yang membakar Ibrahim. Ujian ini bukan tentang darah dan daging, melainkan tentang ketakwaan hati. Di saat kritis tersebut, ketika Ibrahim alaihissalam telah membuktikan kesetiaannya yang tak tergoyahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan proses tersebut. Suara wahyu menggelegar menyapa Nabi Ibrahim alaihissalam, menyatakan bahwa ujian telah usai dan beliau telah lulus dengan sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 104-105. Artinya, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah menegaskan bahwa Ibrahim telah membuktikan kebenaran mimpinya melalui tindakan nyata. Beliau tidak perlu lagi meneruskan penyembelihan tersebut karena tujuan dari ujian ini, yaitu mengeluarkan kecintaan kepada selain Allah dari dalam hati, telah tercapai. Sebagai imbalan atas ketaatan yang luar biasa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril dengan membawa seekor domba jantan yang besar dan putih dari surga. Domba inilah yang menjadi pengganti bagi Ismail alaihissalam. Hal ini diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 107. Artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat domba tersebut dan segera mengambilnya. Beliau menyembelih domba itu dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ismail alaihissalam bangkit dengan selamat, dan ayah anak itu berpelukan dalam suasana yang penuh dengan rahmat dan keberkahan Allah. Peristiwa luar biasa di atas bukit itu tidak berakhir begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai sebuah syariat yang kekal bagi umat manusia setelahnya. Pengorbanan Ibrahim dan Ismail alaihissalam menjadi asal-usul ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia setiap tanggal 10 Zulhijjah. Setiap tetesan darah hewan kurban yang mengalir menjadi pengingat bagi setiap mukmin, bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Peristiwa ini juga mengajarkan bahwa ketaatan yang tulus akan selalu berujung pada pertolongan dan jalan keluar yang indah mahraja. Ibrahim alaihissalam kembali ke keluarganya dengan membawa putra yang selamat dan gelar sebagai hamba yang paling setia. Tahun-tahun berlalu, dan lembah Makkah bukan lagi tempat yang asing. Di sana, di tengah padang pasir yang kini telah dihuni manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sebuah tugas mulia yang akan menjadikan tempat itu sebagai magnet bagi seluruh jiwa manusia. Perintah itu adalah membangun kembali Baitullah, sebuah rumah yang menjadi simbol kehadiran Sang Pencipta di bumi. Inilah saat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bekerja bahu-membahu, bukan sekadar sebagai ayah dan anak, melainkan sebagai dua utusan Tuhan yang membangun fondasi peradaban surgawi. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi putranya, Ismail, yang sedang memperbaiki anak panahnya di dekat sumur Zamzam. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Ismail,
sesungguhnya Allah telah memberiku sebuah perintah. Ismail alaihissalam menjawab dengan penuh hormat, maka lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Ibrahim bertanya lagi, apakah engkau akan membantuku? Ismail menjawab, aku akan membantumu. Lalu Nabi Ibrahim menunjuk ke sebuah gundukan tanah yang agak tinggi dari sekelilingnya dan berkata, Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di sini. Di titik itulah, fondasi asli yang dahulu pernah diletakkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam akan dibangun kembali. Mulailah ayah dan anak itu bekerja. Nabi Ismail alaihissalam bertugas mencari dan mengangkut batu-batu dari berbagai gunung di sekitar Makkah, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam menyusun batu-batu tersebut. Tidak ada teknologi canggih, hanya tangan-tangan yang dipenuhi cinta dan peluh yang bercucuran di bawah terik matahari. Setiap kali bangunan itu bertambah tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam memerlukan pijakan agar tetap bisa menyusun batu di bagian atas. Nabi Ismail alaihissalam kemudian membawakan sebuah batu besar untuk dipijak oleh ayahnya. Keajaiban terjadi, batu tersebut menjadi lunak seperti lilin sehingga telapak kaki Nabi Ibrahim membekas di atasnya. Batu inilah yang kita kenal hingga sekarang sebagai makam Ibrahim, yang berdiri tegak di samping Ka'bah sebagai bukti fisik perjuangan mereka. Pembangunan ini bukanlah proyek bangunan biasa. Sepanjang mereka menyusun batu, lisan mereka tidak berhenti berzikir dan berdoa. Mereka tidak merasa bangga dengan amal mereka, melainkan justru merasa rendah hati dan memohon agar amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mereka diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina, dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami terimalah daripada kami, amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika bangunan Ka'bah hampir selesai dan menyisakan satu sudut yang kosong, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa perlu meletakkan sebuah batu istimewa sebagai penanda bagi manusia untuk memulai tawaf. Beliau memerintahkan Ismail untuk mencari batu yang berbeda dari yang lain. Saat Ismail sedang mencari, malaikat Jibril datang membawa sebuah batu yang sangat putih, yang kemudian menghitam karena dosa-dosa manusia, yang berasal dari surga. Itulah Hajar Aswad. Dengan penuh hikmat, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan batu tersebut di sudut tenggara Ka'bah. Sempurnalah bangunan suci itu, sebuah kubus sederhana namun memiliki wibawa yang menggetarkan hati siapapun yang memandangnya. Setelah Ka'bah berdiri tegak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam memanjatkan doa yang sangat visioner. Mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, tetapi juga memikirkan nasib keturunan mereka ribuan tahun ke depan. Mereka memohon agar dari keturunan Ismail, Allah membangkitkan seorang Rasul yang akan menuntun manusia kembali kepada cahaya. Doa tersebut tercatat dalam Surah Al-Baqarah ayat 129. Artinya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Doa inilah yang dijawab oleh Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Ismail alaihissalam di kemudian hari. Ka'bah yang mereka bangun pun resmi menjadi kiblat bagi umat Islam dan tempat berkumpulnya manusia untuk beribadah haji. Setelah bangunan Ka'bah berdiri kokoh dan seruan haji mulai bergema ke seantero jazirah, Nabi Ismail alaihissalam melanjutkan hidupnya sebagai pemimpin, penjaga Baitullah, sekaligus Nabi bagi penduduk Makkah. Beliau bukan lagi bayi yang menangis di padang gersang, melainkan sosok penyabar yang kebijaksanaannya melampaui usia. Dari tangannya, Makkah bertransformasi menjadi mercusuar iman. Namun, di balik kebesaran namanya, tersimpan sifat-sifat manusiawi yang sangat mulia, yang menjadikannya salah satu nabi yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci. Salah satu ciri utama Nabi Ismail alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran adalah kejujurannya dalam berjanji. Beliau adalah sosok yang jika sudah berucap, maka ia akan menepatinya meski harus mengorbankan kenyamanan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 54. Artinya, dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran.
Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan ia adalah seorang rasul dan nabi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau pernah berjanji untuk bertemu seseorang di suatu tempat. Orang tersebut lupa, namun Nabi Ismail alaihissalam tetap menunggu di tempat itu selama berhari-hari, bahkan ada yang menyebutkan hingga 1 tahun, sampai orang itu kembali, hanya demi menjaga kehormatan sebuah janji. Nabi Ismail alaihissalam tidak hanya saleh secara pribadi, tetapi beliau juga sangat memperhatikan pendidikan spiritual keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Beliau sadar bahwa menjaga api tauhid di tengah bangsa Arab saat itu adalah tantangan besar. Hal ini digambarkan dalam surah Maryam ayat 55. Artinya, dan ia menyuruh ahlinya keluarganya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak dilihat dari banyaknya harta atau kekuatan suku, melainkan dari tegaknya salat dan kepedulian sosial melalui zakat. Inilah yang membuat kehidupan di Makkah tetap berada dalam keberkahan. Sepanjang sisa hidupnya, Nabi Ismail alaihissalam mengabdikan diri untuk melayani para peziarah yang datang ke Ka'bah. Beliau dan keturunannya menjadi pemegang kunci serta penjaga kesucian Baitullah. Beliau memastikan bahwa rumah Allah tetap bersih dari berhala dan kemusyrikan, sebuah amanah yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat fasih berbahasa Arab. Meskipun secara silsilah ayahnya berasal dari Syam, Ibrahim Ismail alaihissalam tumbuh dan menyatu dengan kabilah Jurhum, sehingga beliau dianggap sebagai bapak dari orang-orang Arab Mustaribah, Arab pendatang yang menjadi Arab sejati. Puncak dari warisan Nabi Ismail alaihissalam bukanlah pada harta yang ditinggalkan, melainkan pada garis keturunan yang beliau bentuk. Dari anak-anaknya, seperti Nabit dan Qoidar, lahirlah suku-suku Arab yang besar. Selama ribuan tahun, estafet tauhid ini terus berjalan meski terkadang meredup. Namun, doa yang dipanjatkan oleh ayahnya, Ibrahim, dan dirinya saat membangun Ka'bah, akhirnya dikabulkan secara sempurna ribuan tahun kemudian. Dari garis keturunan Ismail lah, muncul suku Quraisy, lalu lahir seorang yatim bernama Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak keturunan Ibrahim. Hari Muslim, Nabi Ismail alaihi salam wafat dalam usia yang cukup panjang. Menurut sebagian besar riwayat, beliau dimakamkan di area yang dikenal sebagai Hijr Ismail, tepat di samping Ka'bah yang beliau bangun dengan tangannya sendiri. Kisah hidupnya adalah sebuah lingkaran ketaatan yang sempurna, dimulai dari tangis haus di padang pasir, diuji dengan pisau tajam di lehernya, dan diakhiri dengan kesuksesan membangun pusat peradaban iman bagi seluruh dunia. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sabar, halim, dan benar janjinya, Shadiqal Wa'di, akan selalu mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah dan di hati manusia selamanya. Demikianlah kisah Nabi Ismail alaihissalam, sang putra gurun yang menjadi arsitek peradaban. Setiap kali umat Islam melakukan tawaf di Ka'bah, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, atau menyembelih hewan kurban, mereka sebenarnya sedang menghidupkan kembali jejak kaki dan keteguhan hati Ismail alaihissalam.